Halo sahabat Wastra, Dekranasda Kabupaten Batubara merupakan salah satu penerima manfaat pada program Kecakapan Wirausaha yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Pada program pelatihan kali ini, peserta diajarkan cara membuat tenun. Tenun sendiri merupakan salah satu warisan kebudayaan yang ada di Kabupaten Batubara. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu instruktur pada program Kecakapan Wirausaha ini, yaitu Ibu Nur Hayati. Halo Ibu. Nah, sekarang kita mau nanya-nanya dulu nih sama Ibu Nur Hayati soal bagaimana membuat tenun ini. Oke Ibu, jadi untuk membuat tenun ini sendiri apa aja sih yang harus kita persiapkan terlebih dahulu? Ya, terlebih dahulu ya jiwa kita sendiri. Jiwa kita. Pertama itu masuk kepada peralatan tenunnya, benang-benangnya. Kita mempersiapkan alat-alatnya dulu ya. Oke. Alat-alatnya itu apa aja sih Bu? Alat-alatnya seperti ada yang di belakang ini, namanya tempatnya ini adalah oki. Ini oki. Oki dan peralatan lainnya seperti sisirnya, karapnya, ada cocak namanya, belero. Cocak, belero, dan lain sebagainya. Untuk membuat tenun ini sendiri bagaimana Bu langkah-langkahnya? Untuk langkah-langkahnya ada kita kelompokkan, sebetulnya ada 5 yang paling utama, tapi yang sering digunakan kita ada 4 kelompok. Yang pertama pengelompok penganian, yang kedua kelompok menyosok, yang ketiga itu memungut, dan yang keempat menenun. Dan yang kelima ini apabila kita mau itu menyambung papan yang sudah kosong untuk pembuatan yang baru. Oke Bu, kalau gitu kita langsung aja praktek bagaimana langkah-langkah yang pertama sekali kita lakukan. Yuk kita masuk. Nah, jadi inilah alat untuk menganyam benang. Kita susun tumpul benangnya di bawah, lalu ini fungsinya untuk menghitung berapa helai yang mau dianyam, berapa helai yang mau kita gulung ke papan penggulungan. Jadi menghani adalah tahap pertama dalam proses pembuatan kain tenunnya. Ya, kita lanjut saja langsung masuk ke proses kedua, yaitu memungut dan menyosok. Memungut dan menyosok. Menyosok dulu, baru kita pungut. Ini adalah papan penggulung yang sudah kita gulung, yang sudah kita ani sebelumnya, lalu kita totok, kita gulung ke papan. Barulah kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu menyosok benang yang sudah kita ani, kita masukkan satu-satu ke dalam sisipan benang yang ada. Habis kita masukkan ke sini, lanjut kita masukkan ke dalam sisir. Ini sisirnya, benangnya masukkan satu-satu, 2 depan, 2 belakang, nanti yang awal sebanyak 8 masuk, 1 sisir, ada sepasang benang, masukkan satu-satu. Selanjutnya kita masuk ke langkah ketiga, yaitu memungut. Nah, jadi Bu, memungut ini bagaimana sih Bu? Untuk memungut ya kita untuk proses pembuatan pada motif kain tenunnya. Setelah kita pungut, kita hitung benangnya 5 turun 1, 5 turun 1, baru kita bisa membentuk motif yang sesuai kita inginkan. Pada tahapan pemungutan ini kita butuh motif. Motif ini adalah bentuk bunga yang akan kita turunkan kepada benang dan alat tenunnya. Tahap pertama setelah kita pada penganian memasukkan benang ke dalam karap, yaitu penyosokan, ke dalam sisir, barulah kita masuk pemungutan. Setelah kita hitung benangnya satu-satu, 5 turun 1, 5 turun 1, menggunakan rumusnya,
baru kita buat motif sesuai dengan yang sudah kita gambar. Oke, baik Bu. Nah, kalau ini sendiri apa sih ini Bu? Ini adalah benang kuntang. Benang kuntang ini dari pengambilan dari setelah hitungan benang ini di motif kita angkat dan dapatlah motifnya di sini baru kita ikat. Maka benang ini fungsinya kita tidak setiap pembuatan kainnya nanti berulang-ulang membuat motifnya karena sudah ada dari sini, tinggal kita angkat, kita masukkan aja belego. Ini namanya belego. Masukkan belegonya untuk pemotifan. Oke, jadi ini namanya benang Kuntang. kuntang Ini untuk membuat motif. Motif. Oke. Nah, kita sudah selesai pada proses memungut. Dan setelah proses memungut, kita masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu bertenun. Nah, jadi Bu, bagaimana sih langkah pertama kita untuk proses bertenun ini? Tahap awal untuk bertenun, kita pertama menyiapkan benangnya, kita gulung benangnya di plotting, dan benang untuk motifnya benang emas kita taruh juga di plotting atau orang kami mengatakannya cuban. Pertama-pertama pijak kayu depan untuk karap yang di depan, masuk ke kanan. Lalu kita totok. Pijak kayu bawah belakang dan karap yang belakang pun turun, baru masuk yang tangan kiri. Kita totok lagi. Terus benang kuntang yang motif tadi kita angkat satu-satu, kita berdirikan, namanya belego. Kita masukkan benang emasnya. Dan begitulah seterusnya sehingga kuntang benang kuntangnya ini habis dipungut, dan begitulah berulang-ulang sehingga berbentuklah motif pucuk rebung tadi dasarnya. Maka seperti inilah dia nanti, inilah dia telah diturunkan. Wah, jadi ternyata prosesnya cukup panjang ya Bu ya. Nah, biar lebih paham lagi nih, boleh saya coba nggak nih Bu? Oh, boleh. Oh, boleh. Jadi saya di mana nih? Tengah. Di tengah, oke. Di depan. Cek kayu. Tahan dari sini biar enggak lari. Oke. Wow. Oke, selanjutnya Pijak kayu belakang. pijak kayu belakang. Lalu Totok. totok. Pakai guru yang berisi pesisir. Oke. Biar Dah. kelihatan rapat, baru masukkan Masukkan lagi. tangan kiri Oh, dari kiri ke kanan. ke kanan. Wow. Oke, setelah itu baru Setelah itu baru diambil motifnya. ditotok lagi nggak? Iya, ditotok. Ditotok lagi. Set. Ditotok sambil kakinya diinjak. Oke. Oke, sudah. Baru kita ambil motif, Ambil motif, didirikan belegonya, masukin motif, kakinya tetap kakinya diturunkan. kaki diturunkan. Berarti masukin motif tadi dari Dari benang benang atas kita turunin ke bawah,
dipilih. Dan dipilih. Benang yang keberapa? Benang keberapa baru masukkan belerol. Oke. Oh, jadi ini akan membuat motif dari sini ke sini. Setelah itu kita turunkan. kita turunkan belero dan Pijak kaki kayu depan, pijak kayu depan lagi dan masukkan toraknya. masukkan toraknya kembali. Oke. Dan totok lagi. Totok Pindahkan lagi. kakinya. Oh, pindahkan kakinya dulu baru ditotok. Dan saya tebak selanjutnya adalah memasukkan kembali dari kiri ke kanan. Dan Oke. masukkan lagi motif yang berikutnya. Oke, kita masukin dulu ini. Oke, sudah Berdirikan begitu. lagi mulai. Oh, jadi selanjutnya prosesnya diulang-ulang seperti itu. Masuk kanan, masuk lagi, masuk dari kanan lagi, masuk dari kiri lagi, masukin motif, masukin lagi kanan, masukin lagi kiri, Masuk motif. masuk motif. Begitu seterusnya sampai jadi sebuah kain tenun. Oke. Nah, jadi itu tadi pengulangan proses menenun. Nah, ada satu hal yang saya lihat yang unik sekali, tapi saya tidak tahu fungsinya nih. Nah, Ibu, ini saya lihat di bawah ini ada seperti bambu, memang bambu ya, kayu yang diikatkan juga ke kain. Ini fungsinya apa, Ibu? Ini namanya adalah sumbi. Sumbi. Ini berfungsi untuk meregang benang yang sudah jadi kain biar sisir nggak patah. Pinggir sisir ini biar nggak patah, biar sesuai benang sama sisirnya. Nah, untuk sumbinya ini harus kita pindahkan kalau sudah kainnya menjadi 4 atau 5 jari biar sisirnya nggak patah. Untuk cara pemindahannya dan pemasangannya, sumbinya kita taruh di sini. Oh, tadi dia dari sini pindah ke sini. Dan yang sini pun kita pindahkan. Begitu pula dengan yang sebelah kiri. Jadi ini sumbi ini berada di tempat dimana kita akan menenun. Tidak boleh jauh dari tempat dimana kita akan Tidak menenun. boleh lebih dari yang kita tenun. Oke, jadi harus biar kainnya juga rapat. Rapat dan sisir nggak patah. Dan panjang sumbi ini harus sama dengan panjang sisirnya. Dan sumbi ini juga nggak usah terlalu keras. Kenapa Dia tuh, Bu? harus bisa elastis. Kalau nggak kainnya nanti bisa koyak. Oh iya. Oke, Bu. Cara pemasangan dari sumbi. Oke. Nah, ini setelah udah sampai sini nih. Ini kan di sini. Setelah kita tenun terusan sampai dia ke sini, Sampai bagaimana? panjang dan apa yang harus kita lakukan setelah sampai sini? Kalau udah sampai sini, kita udah merasa nggak nyaman nih, merasa perut sakit atau mau mengambil motif Iya, agak susah, maka kainnya itu kita gulung. Kita gulung. Oke, jadi Proses penggulungannya, penggulungannya. kita buka dulu kayu penggulungannya. Oke, bisa langsung kita Dari buka. cocaknya. Bisa. Yuk, kita buka biar kita gulung dan kita menenunnya jadi lebih nyaman. Bukaan. Kita buka talinya dulu, Bu.
Atas dulu baru setelah itu bawah. Oke. Wow, dia lepas. Oke. Setelah papannya dibuka, kita gulung. Oke, setelah digulung yang di depan, Buat regangan lagi. pegangan lagi. Papannya kita buka dulu. Oh, hati-hati. Oh, seperti ini. Lalu kita masukkan kembali. Oke. Ya. Papan cocak. Oh, ini namanya cocak. Atau dalam bahasa Indonesia, cicak. Enggak, cocak. Cicak di dinding. Dah. Ini longgar. Pegang. Setelah itu apa lagi, Bu? Kita ikat kembali. Kita ikat lagi cicaknya. Kita regangkan. Gimana sih caranya? Kita pegangkan. Oke, nah ini udah kita ikat kembali alatnya. Selanjutnya kita ngapain lagi nih, Bu? Selanjutnya kita kembali bertenun. Kita kembali Seperti bertenun yang tadi. seperti yang tadi. Begitulah seterusnya. Kita tenun sampai dia panjang lagi, lalu kita gulung lagi. Oke. Sesuai dengan permintaan customer. Nah, Bu, setelah kainnya udah jadi, sudah selesai, selanjutnya kita ngapain, Bu? Kalau sudah jadi, maka kita buat namanya daging perai. Daging perai. Dalam penenunan itu nanti untuk pemotongan kainnya. Oh, jadi kita buat kain perainya dulu, baru setelah itu kita potong. Oke. Yang dinamakan daging perai itu seperti ini tanpa ada motif dan bunga. Hanya dipijak depan masuk ke kanan, pijak yang belakang masuk benang ke kiri. Ini setelah dipotong. Setelah dipotong, daging porainya tadi kita masukkan ke anak geliginnya kembali. Lalu kita buat daging porainya lagi, baru kita tenun lagi. Untuk pembuatan kainnya seperti yang tadilah diulang-ulang kembali. Dan begitulah seterusnya berulang-ulang sehingga habislah benang di dalam papan penggulungan. Nah, setelah proses panjang yang sudah kita lewati tadi, maka jadilah sebuah kain tenun yang cantik. Ini adalah sebuah kain tenun yang cantik dari salah satu peserta program kecakapan wirausaha tahun ini. Nah, inilah penampakan dari kain wastra khas Batubara. Ya, terima kasih Ibu Nurhayati sudah memberikan kami ilmu cara pembuatan tenun yang sangat bermanfaat ini. Sampai bertemu di lain waktu, Ibu.
Ya, kain tenun merupakan salah satu warisan budaya yang ada di Kabupaten Batubara. Oleh karena itu, terima kasih kepada Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Batubara sudah memfasilitasi dan mewadahi para peserta program kecakapan wirausaha dalam pelatihan pembuatan tenun. Sampai bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.